Xiao Yan. Jangan bangun, Xiao Yan. Xiao Yan berhenti berkelahi. Xiao Yan cepat, jangan bangun. Jangan bangun. Jangan bangun Xiao Yan. Jangan bangun. Kakak Xiao Yan. Jangan bangun. Hebat. 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 Pukul dia, pukul sampai mati. Hebat. 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 Akui kekalahanmu. Jangan bangun. Dasar bodoh. Kakak Xiao Yan, jangan bangun. Xiao Yan. Jangan bangun. Apakah kamu mengenali saya? Saya mengenali kamu, kamu adalah saya dan saya adalah kamu. Apakah kamu tahu di mana kita sekarang? Saya sedang bermimpi. Saya akan pergi memancing dengan ibu besok, dia bahkan berjanji akan mengajari saya bernyanyi. Bagus sekali. Kalau begitu kamu harus mendengarkan ibumu, mengerti? Mengapa orang-orang begitu menyebalkan ketika mereka dewasa? Mereka selalu menyuruh saya untuk patuh. Kamu harus menemani ibumu dengan baik. Hargai setiap momen bersamanya. Jangan membuatnya marah, buatlah dia bahagia setiap hari. Jika suatu hari dia pergi, kamu harus menghentikannya. Jangan biarkan dia melangkah satu langkah pun. Saya tidak akan. Apakah kamu tahu apa yang saya suka lakukan? Saya suka tinggal di rumah sendirian. Bebas tanpa ada yang mengganggu saya. Lebih baik jika ibu dan ayah pergi, maka saya bisa memanjat pohon jika saya mau dan melakukan apapun yang saya inginkan. Bodoh sekali. Kamu yang bodoh. Katakan padaku apa yang akan terjadi ketika saya dewasa. Apakah saya menikah dengan Nalan Yanran? Siapa yang paling saya cintai? Berapa umur saya ketika saya meninggalkan rumah? Berapa umur saya ketika saya diterima di Akademi Jianan? Juga apakah ibu dan ayah sering datang menemui saya? Apakah mereka membawa banyak makanan enak? Apakah saya punya banyak teman? Saya akan tahu nanti bahwa tumbuh dewasa adalah hal yang sangat menyakitkan. Kamu berbohong hanya ketika kamu dewasa kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan. Tidak apa-apa, saya tidak mendengarkan kamu. Ibu memanggil saya akan bangun. Bagaimana kau akan keluar? Aku akan keluar begitu aku bangun dari mimpi.
Apa ini? Sayap awan ungu. Dia benar-benar memasang sayap awan ungu padanya. Aku terbang. Xiao Yan, Xiao Yan. Kau kalah. Xiao Yan, kau melawanku dengan dua sayap. Ini bukan pertarungan yang terhormat. Jika kau punya keberanian, mari kita bertarung dengan tangan kosong. Delapan tingkat belah. Klan api menang. Klan api tidak pernah kalah, klan api tidak pernah kalah. Setiap bulan kau harus memberikan 10.000 jimat energi pada seniormu. Permintaan ini tidak terlalu tinggi kan? Tidak tinggi sama sekali, tidak tinggi sama sekali. 10.000. Aku benar-benar tidak punya sebanyak itu. Bagaimana kalau ini kau pinjamkan aku sedikit? Menurutku kau benar-benar kurang pukulan. Ayo, jika kita tidak memukulnya sampai patuh hari ini, kita harus menghentikan tuntutan kita. Baik. Ayo semuanya keluar. Ada pertarungan, ayo kita tonton cepat. Ada pertarungan, ayo kita tonton. Ayo kita tonton, pergi.
Kakak ganteng karena kita tidak begitu, akal tidak perlu formalitas seperti ini. Xiao Yan, jika kau begitu berani serang juniorku. Tidak, atau kau tunggu. Tunggu, aku mempersiapkan diri dengan baik, aku patuh. Aku patuh, aku patuh. Kau masih ingin melawan. Tahan dia. Dengarkan aku baik-baik. Kita membalas kalian semua hari ini, supaya kalian semua ingat bahwa kita angkatan pertama tidak akan membiarkan senior kita mengambil keuntungan dari kita. Benar sekali. Jika kau ingin balas dendam silakan. Jika kau menyentuh satu orang di ruangan ini, semua dari kami akan mencari kalian semua. Apakah kau dengar aku dengar? Apa katamu? Aku dengar. Karena kau sudah dengar, pergilah. Enyah-nyah. Enyah, cepat nyah. Bagaimana tadi, ada yang terluka? Tidak ada yang terluka, tidak ada yang terluka. Tidak masalah jika ada yang terluka. Hari ini baik, tapi bagaimana dengan besok? Besok. Apa? Kamu takut? Hari ini ada 4 atau 5 dari kita melawan satu orang, dan itu baik-baik saja. Tapi jika seseorang dibiarkan bertarung sendirian, dia tidak akan bisa melawan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kalau kita membentuk sekte juga? Semua orang bersatu bersama, selama semua orang bersatu bersama. Kita tidak akan dimanfaatkan oleh siswa senior, bukan? Benar-benar. Apa nama kelompok kita? Sekte Rumah Air. Berikan nama sekte, Yan, jika bukan karena rencanamu hari ini. Kita tidak tahu berapa lama kita semua akan dimanfaatkan. Kamu akan menjadi pemimpin sekte. Saya setuju. Apa? Saya akan menjadi pemimpin sekte Yan. Ganti namanya, pikirkan lagi. Sekte Yan itu dia. Berikan saja nama sekte Yan. Semua setuju, sekte Yan. Dari sekarang Xiao Yan akan menjadi pemimpin sekte, kita akan bersatu bersama. Kita tidak akan dimanfaatkan oleh siapapun lagi. Bagus, sekte Yan, sekte Yan. Sekte Yan. Guru Ruolin. Mengapa kalian semua datang begitu awal hari ini? Seperti ini, kami telah membentuk sebuah sekte. Kami ingin meminta tanda tanganmu. Kami sudah menyelesaikan aplikasinya. Nama Yan seperti api yang hangat. Hangat membantu teman sekelas dalam kelompok kami. Singkatannya adalah Sekte Yan. Benar, sekte Yan ingin meluncurkan kegiatan dan acara yang mencakup menyatukan siswa tahun pertama dan membentuk aliansi dengan para senior untuk membantu siswa yang lemah mengejar siswa yang lebih maju. Agar semua orang di keluarga besar yang merupakan akademi ini merasakan kehangatan itu. Pemimpin sekte Xiao Yan akan menjadi perwakilan utama untuk membantu teman sekelas. Asisten pemimpin sekte akan menjadi Xiao Sun Er, anggota inti akan menjadi Lin Xiuya, Hu Jia, dan Hao Tian. Kami berjanji untuk bersatu dengan penuh kasih sayang, belajar dengan benar, dan tidak pernah membuat masalah untuk para guru. Benar. Silakan tanda tangan di sini. Benar. Xiao Yan. Bicara tentang setan dan dia datang. Saya pergi ke kamar kecil. Apakah formulir aplikasi sudah selesai? Saya sudah mendengar semua tentang masalah itu di ruang air kemarin. Siswa Bai Cheng telah menangis selama 2 jam di bawah jendela saya, sangat berisik.
Sampai saya tidak bisa tidur semalaman. Guru Ruolin tentang masalah itu seperti ini. Kemarin Bai Cheng sangat merindukan rumah. Sejak kecil orang tuanya selalu membantunya mandi. Sekarang dia bersekolah sendirian, dia belum terbiasa. Jadi setiap kali dia di kamar mandi atau pemandian umum, dia merasa sedih begitu melihat air, dia langsung ingin menangis. Jangan khawatir, beberapa dari kami sudah menghiburnya kemarin, benar. Akademi melarang siswa berkelahi secara pribadi. Ketika siswa baru masuk akademi sangat ketat tentang pembentukan kelompok minat khusus. Mengenai hal ini saya tidak bisa setuju begitu saja. Guru Ruolin, saya tahu Anda memperlakukan kami yang terbaik. Lalu apa yang harus kami lakukan? Baru saja kalian semua menyebutkan telah membentuk kelompok minat khusus. Apa namanya lagi? Seperti api kelompok kecil yang hangat membantu siswa lain. Baiklah. Karena begitu kalian semua harus menepati kata-kata kalian. Untuk Bai Cheng, kalian juga harus lebih peduli dan bersatu untuknya bagaimanapun dia senior kalian. Jika ada kesalahpahaman lebih lanjut antara kalian, bukankah lebih baik membicarakannya secara terbuka? Ya, kami pasti akan melakukannya. Juga aturan kelompok kalian harus memiliki tindakan hukuman. Kami punya guru, kami sudah menyiapkannya, silakan geser biar saya. Guru, lihat ini adalah tindakan hukuman sekte Yan. Lihat. Jika ada yang berkelahi secara pribadi, orang yang bertanggung jawab adalah pemimpin sekte Xiao Yan. Jika fasilitas rusak, orang yang bertanggung jawab adalah pemimpin sekte Xiao Yan. Jika ada yang menerima suap atau menyimpan jimat energi secara diam-diam, itu tetap Xiao Yan. Tidak heran kalian semua selesai menulis ini dan tidak menunjukkan kepada saya. Karena orang yang bertanggung jawab sudah jelas. Kalian harus mematuhi tanggung jawab itu jika ada sesuatu yang terjadi. Dimengerti siswa Xiao Yan? Ya, dimengerti, saya harus mengikuti aturan. Apakah saya tanda tangan di sini? Ya, maka menurut aturan akademi. Akademi akan mengizinkan siswa tahun pertama menggunakan ruang untuk kegiatan mereka. Setelah sekolah, kalian semua datang ke kompleks sesepuh untuk menemui saya dan mengambil kunci. Ya. Hebat! Kami punya studio latihan sendiri. Selama waktu biasa kami bisa berlatih keterampilan bela diri kami di sana. Benar, selama ada ruang. Kami bisa merenovasinya dengan baik uang. Bukan masalah. Bagus, ingat apa yang kalian semua janjikan hari ini. Lakukanlah. Terima kasih Guru Ruolin, terima kasih. Terima kasih Guru Ruolin. Cepat ayo pergi. Ayo kita pergi. Terima kasih Guru. Hei senior kedua, kamu makin jago lagi. Aku baik-baik saja kok. Bagaimanapun aku nggak akan semalu kamu. Emangnya aku malu gimana? Nggak deh senior kedua, bisa nggak kamu ngomongnya lebih sopan ke aku? Orang-orang yang dikibulin sama anak-anak di Blackpool Region. Nggak cuma aku doang. Lagian aku juga dipukulin sama mereka di ruang air. Kamu nggak peduli kelompok mana lagi yang dipermalukan sama mereka? Di rumah kita cuma kamu satu-satunya master yang jago. Bisa nggak kamu lihat aku digituin terus nggak bantuin? Kamu nggak kasihan? Sebenarnya aku udah lama pengen mukulin dia. Cuma aja aku belum nemuin kesempatan yang tepat. Bertarung secara pribadi itu melanggar aturan, akademi aku nggak akan melakukannya. Kayak kamu lari ke ruang air terus dibantai sama anak-anak tahun pertama. Aku tuh orangnya nggak bisa dipermalukan. Kasih tantangan tertulis aja, kasih dia tantangan tertulis. Umur aku berapa? Umur berapa? Ngapain aku kasih dia tantangan tertulis? Dia aja nggak selevel sama aku. Nggak, tapi kamu mau lihat aja aku dipukulin? Penghinaan ke kita berdua kita harus terima aja gitu? Tunggu aja sampai aku nemuin kesempatan. Aku bakal mukulin bocah itu. Semuanya diam. Kita undang pemimpin sek Xiao untuk kasih sambutan ke semua orang. Makan aja. Ngapain juga ngomong-ngomong? Xiao Yan. Xiao Yan.
Xiao Yan. Aku beneran gak ada yang mau dikatakan. Jadi aku cuma mau ngomongin peraturan sektian. Hari ini kita punya banyak anggota baru yang gabung ke sekte kita. Dan mungkin kalian belum tahu apa itu sektian. Sektian cuma sekte yang dibentuk sama sekelompok anak tahun pertama. Di awal-awal kita mendirikannya di Ruang air. Kalau kalian udah tahu semuanya ngapain juga aku harus ngomong? Pokoknya orang-orang dari sekte yang gak boleh mengambil keuntungan dari orang lain. Kalau aku ketahuin ada salah satu dari saudara kita yang mengambil keuntungan dari orang lain di luar, kamu gak perlu balik ke sektian lagi. Tapi begitu juga kalau ada yang diambil keuntungannya. Kamu bisa pulang dan kita bisa bahas bareng-bareng. Pokoknya kita gak akan menyerang. Kecuali kita diserang, tapi kalau kita diserang, maka sekte yang kita akan bersihin mereka bareng-bareng. Mantap. Mantap. Semuanya tolong lihat. Di belakang Yin Yang Fish, diagram kosmologis hitam putih, itu tempat kalian latihan meditasi. Kalau ada murid yang gak bisa napas dengan benar, kamu bisa naik ke atas dulu. Lihat betapa kecilnya kemampuanmu. Pagoda ini memiliki total 9 lantai, ini baru lantai pertama. Semakin rendah semakin panas, dan kamu akan membutuhkan Ki lebih banyak. Kamu harus menghadapinya, dan mencapai keseimbangan, tapi beberapa dari kalian malah lari. Tahu kenapa di sini sangat panas? Di bawah sana ada gunung berapi, dan juga ada God, seorang sesepuh yang pernah menyegel ular api di sini di masa lalu. 1 hari berlatih di sini, setara dengan sebulan di luar. Saranku jika kemampuan martial arts MU tidak terlalu kuat, mulailah berlatih dari lantai atas. Kesulitannya juga lebih sedikit. Tentu saja. Kalau kamu hebat tentu saja tidak masalah. Benar kan pemimpin sekte Xiao? Aku tidak pantas mendapat pujian. Ini pertama kalinya aku menghabiskan musim panas di dalam spatial ring. Meskipun menghabiskan waktu di dalam spatial ring nyaman. Tapi di Fen Tianqi Training Pagoda, aku khawatir kamu tidak akan tahan. Apakah Fen Tianqi Training Pagoda ini benar-benar baik untuk latihan dan penyempurnaan saya? Tentu saja. Kamu bahkan bisa mempelajari 1 set keterampilan bela diri di sana. Kamu tidak akan menemukan tempat latihan dan penyempurnaan yang lebih baik di seluruh benua Qi. Jianan Academy memang layak mendapatkan reputasinya yang baik. Flame Secrets keterampilan bela diri gaya api. Ini adalah satu-satunya gulungan di seluruh benua Qi. Dibandingkan dengan keterampilan bela diri tingkat langit ini, lebih kuat dan bahkan lebih aneh. Lebih kuat dari keterampilan bela diri tingkat langit? Lalu tingkat apa ini? Tingkat rendah kuning. Apa kamu mencoba menipuku? Kalau ini tingkat rendah kuning meskipun aneh tidak akan sekuat itu. Itu bisa berkembang. Tidak mungkin, aku belum pernah mendengar ada keterampilan bela diri yang berkembang. Kamu tahu apa? Benua Qi luas dan tak tertandingi. Ada banyak sekali orang aneh dan asing. Kamu belum pernah melangkah keluar dari kekaisaran Jia Ma. Hal-hal yang belum kamu lihat tidak terbatas dan sedalam samudra. Lalu pernahkah kamu mendengar ada keterampilan bela diri yang bisa berkembang? Itu karena tidak ada, itulah mengapa keterampilan bela diri ini bisa dianggap unik dibandingkan yang lain.
Benarkah itu bisa berkembang? Pernahkah kamu mencoba mempelajarinya? Tidak. Apakah orang lain pernah mempelajarinya sebelumnya? Juga tidak. Lalu bagaimana kamu tahu itu bisa berkembang? Itu yang tertulis di gulungan. Oke, kamu menang. Siapa peduli apakah itu tingkat kuning atau tingkat langit. Elder obat, selama kamu bersedia mengajariku, aku pasti akan mempelajarinya. Mudah untuk meneruskan Flame Secrets kepadamu, tapi mempelajarinya sulit. Kurasa kamu sebaiknya turun dulu, semakin rendah semakin baik. Jika kamu bisa bertahan, selama aku bisa menjadi lebih kuat. Saya bahkan akan pergi ke dunia bawah. Berani sekali. Sekarang kamu merokok, apa? Pemimpin sial yang sudah di sini. Senior Baishan. Apa yang sedang kau lakukan? Beginilah situasinya, saya ingin menggunakan beberapa ruangan di lantai bawah. Menara pelatihan Ventianki untuk pelatihan kultivasi dan penyempurnaan. Tapi tadi seseorang menghentikan saya dan berkata bahwa lantai bawah adalah wilayah Baisek. Jadi saya pikir saya harus datang dan membicarakannya denganmu. Izinkan saya masuk dan berlatih selama beberapa jam setiap hari. Tentu saja saya akan membayar dengan jimat energi. Lantai bawah yang mana? Apa kau tidak takut rambutmu bakal hangus semua? Pergi lakukan apapun yang seharusnya kau lakukan. Senior, saya punya satu pertanyaan. Saya penasaran mengenai bagaimana Anda memonopoli menara pelatihan Ventianki ini. Apakah sekolah mengetahuinya atau tidak? Mahasiswa baru. Berani bicara padaku tentang ini? Apa kau bosan hidup? Bukan, aku tidak akan berani. Hanya lawan yang telah kalah. Siapa yang memberimu kepercayaan diri untuk bicara seperti ini? Apa katamu? Di wilayah Black pun, aku dijebak olehmu bocah. Aku hanya menggunakan sepertiga dari kemampuan bela diriku. Kalau kau cari masalah, jangan salahkan aku kalau aku tidak akan bersikap lunak padamu. Senior, mereka yang terlibat dalam perkelahian pribadi di dalam kampus sekolah akan dikeluarkan. Perkelahian pribadi? Apakah ada dari kalian yang menyaksikannya? Tidak. Astaga. Dia benar-benar kuat. Sepertinya kau cuma punya mulut besar ini, ya kan? Pemimpin sekte Xiao. Pemimpin sekte Xiao. Apa yang kalian lakukan di sini? Sejumlah siswa memesan gathering key powder, mereka ingin mendiskusikan harganya denganmu. Kami tidak bisa mencapai keputusan. Han Xian, apakah kau mengakui bocah ini sebagai gurumu? Saya mengerti sekarang. Akhir-akhir ini, sekte Yan dan sekte obat telah bersatu. Kamu sekarang yang terkaya di sekolah. Dan mungkin sudah kehilangan arah. Secara harfiah tidak bisa membedakan utara, selatan, timur, atau barat, benar? Bai Shan, izinkan aku memberitahumu sesuatu. Perkelahian pribadi dilarang di dalam kampus. Kalau kau tetap melanggar aturan, maka jangan salahkan aku karena mengabaikan rasa persaudaraan sesama siswa. Kau sangat dewasa, apapun katamu. Ayo pergi. Xiao Yan, kau akan pergi begitu saja?
Apa kau tidak menginginkan ruang latihan kultivasi dan penyempurnaan di lantai bawah tanah? Kalau kau bisa mengalahkanku, selain ruang latihan kultivasi dan penyempurnaan di lantai bawah, kau bisa datang dan pergi sesukamu ke semua tempat yang menjadi milik Baisek. Senior, kau sebenarnya memaksaku untuk memberikan tantangan padamu. Waktu itu di wilayah Blackpool kau benar-benar mempermalukanku. Mengalahkan saudaraku di ruang air. Kau jelas-jelas menunjukkan bahwa kau tidak menghormati Baisek kami. Aku khawatir aku tidak akan punya kesempatan untuk mengajarimu pelajaran. Hari ini kau muncul sendiri. Bagaimana? Apakah kau berani atau tidak? Sebentar. Kalau kau tidak bertarung denganku maka aku akan menghajar salah satu orangmu. Han Xianlin Xiuya. Hu Jiahaotian. Dan adik kecilmu. Aku jamin aku tidak akan melepaskan mereka. Baiklah. Baishan, mari kita bertanding. Aku harap kau akan menepati janjimu. Ayo pergi. Latih kemampuan bela diri kita. Ayo pergi, saatnya melatih kemampuan bela Ayo diri kita. pergi. Kami dari Yansek percaya bahwa pagoda pelatihan Fen Tianqi adalah tempat yang disediakan oleh akademi bagi para siswa untuk berlatih kultivasi dan penyempurnaan. Bahwa setiap siswa di sekolah harus menikmati hak untuk menggunakannya. Tetapi Baisek telah untuk waktu yang lama secara paksa menduduki tempat-tempat terbaik. Siswa lain marah, tetapi bahkan tidak berani bersuara. Hanya karena mereka sangat ahli dalam bertarung. Ketika kami mengusulkan untuk berlatih kultivasi dan penyempurnaan di pagoda pelatihan Fen Tianqi, pemimpin sekte asisten Baishan sebenarnya meminta kompetisi seni bela diri publik, di mana hanya jika aku bisa mengalahkannya, barulah aku bisa masuk. Akhirnya kami secara resmi memutuskan agar pemimpin sekte kami Xiaoyan membuat permintaan pribadi untuk menantang Baishan, pemimpin sekte asisten Baisek. Mereka pasti bercanda. Kau kemarilah. Baiklah. Tinggi tepuk tangan tolong. Hebat, itu benar-benar adikku. Terus tepuk tangan. Apa yang kalian lakukan? Terus tepuk tangan, jangan berhenti. Itu datang lagi. Keren sekali. Ada juga aku. Barusan aku luar biasa, aku sedang terbang. Lihat Hujia. Bagaimana?
Seru kan? Ayo semuanya, ayo lihat. Edisi terbatas, High Level Gather Key Powder. Kalau tidak beli sekarang nanti mungkin sudah habis. Dibuat langsung oleh Xiao Yan, unik dan tak tertandingi. Edisi terbatas, ayo, jangan sampai kelewatan. Semuanya ayo lihat edisi terbatas, High Level Gather Key Powder. Ayo, ayo. Unik dan tak tertandingi edisi terbatas. Ayo lihat-lihatlah yang lewat, jangan sampai kelewatan. Senior, saya ingin melihat high level Gather Key Powder Anda. Pemimpin sekte Yan Xiao Yan yang membuat High Level Gather Key Powder ini. Ki akan meningkat cepat dan bertahan lama. 2000 talisman energi, saya tidak menipu Anda. Di pasar harganya sudah naik jadi 2.500. Bukan toko obat sekte yang selalu buka? Anda dari Departemen Alkimia atau Departemen Teknik Bertarung? Teknik Bertarung. Pantas saja Anda tidak tahu soal ini. Saat ini sekte Yan hanya merilis 20 pil setiap hari. Para pejabat Dewan Mahasiswa sudah membagi semuanya. Cepat beli satu berkurang satu. Xiao Yan akan segera mati, ini edisi terbatas. Kenapa? Bai Shan sedang bertarung dengannya sekarang untuk menyelesaikan dendam lama dan baru. Jelas-jelas untuk memberi pelajaran pada Xiao Yan. Saya khawatir nyawa Xiao Yan akan segera berakhir. Bai Shan sudah 6 kali duel dan 5 kali pertama, ki bertarung mereka dihapus olehnya. Mereka semua pulang kampung. Dan yang keenam? Yang keenam adalah Xiao Yan. Han Xian lihat ini. Bagaimana? Sayapmu ini cukup bagus tapi terlalu mahal. Senior bisa lebih murah? Tentu bayar saya dengan obat. Baiklah. Saya juga ingin sayap ini, saya sangat suka. Kalau tidak bisa menang saya bisa lari sangat cepat, ayo. Pemimpin sekte Xiao, Anda masih perlu janji satu hal pada saya. Kalau sayap ini sudah tidak berguna, kembalikan pada saya akan bayar harga aslinya. Baiklah. Saya bisa kasih diskon 80%. Diskon 80%? Diskon 80%. Saya juga mau. Bukan urusanmu. Jangan mimpi mau mengambil untung dari saya, ini bahkan bisa terbang beberapa hari. Kok bisa bicara seperti itu? Lupakan Xiuya. Ini sayap ini bernilai jutaan. Saya tidak mampu meski dengan diskon 80%, gimana ini? Mulai sekarang semua obat pil dari sekte Yan. Stop, jangan bilang mulai sekarang. Tidak punya uang ya? Tunggu sebentar, saya akan cari sayap lain untukmu. Lihat yang ini. Sepasang sayap ini didapatkan oleh seorang senior 15 tahun yang lalu di puncak gunung Magical Beast. Jenis sampah apa yang kamu jual? Aku suka ini, aku mau ini. Sungguh? Apa yang kamu suka dari mereka? Aku benar-benar suka mereka, aku ambil ini. Tunggu sebentar, sepasang sayap ini terkenal di sekitar akademi. Ada rumor yang mengatakan ini adalah burung awan ungu makhluk magis tingkat 5. Tapi tidak ada yang tahu, banyak ahli telah diminta untuk menggunakan api untuk memanggangnya dan palu besi untuk menghancurkannya. Tidak ada yang bisa membentuknya. Tulangnya bahkan lebih keras dari tembaga. Fixed Key tidak bisa menembusnya dan tidak bisa menghidupkannya, ini seperti sampah. Sebelumnya mereka sudah menyerahkannya kepada lebih dari 10 orang, mereka masih belum memahaminya. Percayalah, dia menipumu, buang saja dan pergi, abaikan dia. Apa aku menyakitimu? Kenapa kamu memfitnahku? Tidak, apa ini uangnya? Oke. Ayo pergi. Kekayaan tidak bisa membeli kebahagiaanmu. Sun Er, aku membeli sepasang sayap ini dengan diskon 80%. Kamu tahu apa yang mereka semua katakan tentangmu? Aku tahu sesuatu seperti Bai Shan mendorongku ke pertarungan hidup atau mati, tidak apa. Belakangan ini semua yang aku beli mendapat diskon. Aku tiba-tiba merasa setiap sekte sangat baik padaku. Jika kamu melihat sesuatu yang kamu suka, beli saja, aku akan pulang dulu. Pergi. Cepat pergi. Kamu juga pergi. Apakah sudah tidak ada lagi obat pil? Bisakah kita bicara denganmu? Apakah kamu mewakili diri sendiri atau mewakili sekte? Mewakili diri sendiri. Bicaralah.
Aku sendiri merasa, belakangan ini, kamu sudah sedikit keterlaluan. Sedikit keterlaluan, ya sedikit keterlaluan. Tidak, aku tidak. Di hutan wilayah Black Pond kamu, secara strategis, mengalahkan Bai Shan. Membandingkannya dengan keterampilan bertarung di atas panggung, satu pukulan adalah dua konsep yang berbeda. Sekarang membandingkan kekuatan. Tidak ada cara kamu bisa menggunakan strategi. Mengerti? Bai Shan adalah Grandmaster Fig bintang 8 kamu, hanya Master Fig bintang 3. Itu perbedaan 15 tingkat. Jadi yang kamu katakan adalah kamu tidak percaya padaku. Bukan soal kita punya keyakinan atau tidak, tapi kamu harus tetap di akademi selama 2 tahun lagi. Bukan cuma mengalahkan Bai Shan, aku yakin kamu bisa mengalahkan siapapun, tapi bukan sekarang. Kami sudah memikirkan rencana bagus untukmu. Han Xian dan Bai Cheng punya hubungan baik, biarkan dia yang membuka jalan. Dan jelaskan bahwa kamu tidak enak badan tunda pertarungannya. Tunggu sampai dia meninggalkan akademi baru, kita bisa membanggakannya. ITU bukan masalah yang perlu dihadapi, kamu tidak akan melukin. Lihat Xiao Yanhu, dia punya banyak hal untuk dikatakan. Itu membuktikan dia peduli padamu. Jadi kalian semua ingin aku pergi dan memohon pada Bai Cheng. Aku sudah bilang jangan menyebut nama Bai Cheng. Bahkan jika kita menundanya sampai lulus. Saudara-saudara Yanse, kita tetap tidak akan bisa turun dari pagoda pelatihan Fen Tianqi. Xiao Yan, apa kamu benar-benar merasa bisa mengalahkannya? Dan jika aku menang? Dan jika kamu kalah? Semua yang pernah bertarung dengan Bai Shan, kamu tahu apa yang terjadi pada mereka, dia itu gila. Waktu itu di hutan daerah titik hitam kamu mempermalukannya, sampai sangat menyedihkan. Juga kamu memukul Bai Cheng, sampai menyerah di ruang air. Apakah dia tidak akan membalas dendam? Katakan pada kami apa yang akan terjadi dengan Yanse? Kami sudah menderita kesulitan yang tak terhitung untuk memiliki situasi yang sangat baik. Semuanya akan menjadi sia-sia. Oke, aku mengerti. Beberapa dari kalian bantu aku dengan sesuatu. Panggil semua saudara di sekte untuk datang ke sini. Jika kamu mau mendengarkan saran kami itu, akan mudah dilakukan. Ayo kita cari yang lain. Apa kamu juga merasa aku akan kalah? Itu karena aku tidak mengerti. Ketika kita masuk ke tingkat pertama pagoda pelatihan Fen Tianqi, kita sudah kesulitan bernapas. Tapi kamu malah ingin pergi ke ruang kultivasi dan pemurnian di bawah tanah. Apa kamu benar-benar bisa pergi? Atau bagaimana? Atau aku akan bilang pada ayah. Jangan, kenapa kamu harus bilang pada ayah? Sun Er. Jika sesuatu terjadi padaku, jika aku kalah, maka bawa cincin ruang ini bersamamu. Jangan bilang jika. Aku tidak akan menerima jika ini. Selalu ada jika dalam situasi apapun. Ketika ibuku meninggal, aku merasa aneh bahkan melihat orang menjual buah saat aku berjalan-jalan di jalan. Ibuku sudah meninggal. Mereka masih menjual buah. Tapi aku mengerti nanti. Ada beberapa hal yang akan selalu menjadi milikmu sendiri. Itu tidak menyangkut dunia lain. Bisakah kamu menunggu sedikit lebih lama? Aku juga ingin menunggu. Tapi dunia ini tidak akan menungguku. Orang-orang yang memaksa ibuku hingga tewas tidak akan. Orang-orang yang memaksa ayahku menghapus ki bertarungnya tidak akan. Orang-orang yang memikirkan segala cara untuk menjebakku apalagi tidak akan. Sekte Darah Aula Jiwa. Semua orang jahat di dunia ini. Mereka tidak akan menungguku.
Ini adalah Xiun Yi. Benarkah? Tapi sayapnya mengalami kerusakan parah jadi mungkin tidak bisa terbang. Sayang sekali. Benar-benar tidak ada cara untuk menggunakannya. Tidak harus. Suhu kerangka ini masih ada, selain itu, masih ada kekuatan spiritual. Aku menduga saat masih hidup ia menelan api Yi dari binatang ajaib. Jika kamu ingin menggunakannya, kamu harus menderita banyak rasa sakit. Rasa sakit seperti apa? Aku akan mencari cara untuk menanamnya di dalam tubuhmu, lalu menggunakan energiku untuk memeliharanya. Kemudian ia akan menghisap dan menghisap dan menghisap dan menghisap sampai suatu hari bam, ia tumbuh keluar. Dengan kata lain itu, seperti menanam bunga. Oke, lalu apa yang kamu tunggu? Cepat tanam. Oke, aku akan membakarnya dan perlahan menanamnya untukmu. Bagaimana kalau sekarang aku transfer rahasia bakar padamu dulu? Rahasia bakar telah diturunkan selama ribuan tahun. Itu adalah harta pavilion bintang jatuh kami yang belum pernah diungkapkan pada orang. Orang biasa hanya bisa menyerap satu jenis api Yi. Tapi ada bantuan rahasia, bakar kamu bisa menyerap benih api Yi. Semakin banyak api Yi semakin tinggi tingkat persyaratan rahasia bakar. Kamu juga tahu bahwa untuk menyerap api Yi kamu harus menahan rasa sakit yang luar biasa. Tapi mengolah rahasia bakar kamu harus menahan berbagai jenis rasa sakit. Itu akan membakar semua kotoran dalam selmu. Kamu akan merasakan saluran vitalmu, kulit dan dagingmu mengembang. Rasa sakit ini akan mempengaruhi setiap sudut tubuhmu. Ini hanya permulaan. Bagaimana? Masih punya keberanian untuk melatihnya? Apakah kamu punya keinginan terakhir? Ketika aku keluar suatu hari aku akan mengurusnya untukmu. Elder Obat, aku masih khawatir tentang satu hal. Jika aku menyerap nyawa dingin tulang, apakah seseorang akan menemukanmu? Kamu berbicara tentang Han Feng kan? Santai, bahkan jika dia menemukanku, dia tidak akan melepaskanmu. Dia malah akan menjadi lebih takut padamu karena memiliki nyawa dingin tulang. Ketika tirai terbuka, masing-masing akan memainkan perannya. Jangan khawatir, latihlah. Betapa bagusnya pembukaan tirai ini. Kita akan menjalankan pertunjukan kita masing-masing. Elder Obat, ajarkan padaku. Kau sudah bangun. Kau berada di pagoda pelatihan Qi Fen Tian menggunakan Qi dan api yang mengamuk. Kau pingsan karena kelelahan. Xiao Sun Er yang menemukanmu dan mengirimmu ke sini. Berbaringlah dan jangan bergerak. Bunga-bunga ini memiliki kekuatan penyembuhan. Baik. Aku tidak tahu apa yang kau latih, tapi semua pembuluh darah di tubuhmu. Dari setiap 10 pembuluh darah 7 atau 8 sudah rusak luar biasa, kau masih hidup. Ini sudah sebuah keajaiban. Tapi aku khawatir kau mulai menempuh jalan yang salah. Ada sebuah pepatah yang harus kuberikan padamu. Elder, katakanlah. Api adalah hal yang paling murni di dunia ini. Abu tidak mewakili kematian tapi awal dari kehidupan baru.
Peganglah ranting ini. Ketika ia mekar penuh di hatimu, latihanmu akan selesai. Ini yang diberikan Elder Tengshan padaku. Dia mengerti apa yang kumaksud. Aku tidak mengerti. Apa yang dia maksud untuk memberitahumu adalah bahwa kekuatan api adalah mereka tumbuh dan berkembang tanpa akhir. Mereka memberikan kehangatan dan cahaya mereka menerangi orang-orang. Ini adalah kekuatan kehidupan, dan bukan kekuatan untuk menghancurkan. Ini adalah garis pemisah antara baik dan jahat. Murid, Di sini. ketika rahasia api tersembunyi, api esensi diabaikan. Ketika rahasia api muncul, seluruh dunia berperang. Ketika rahasia api ditinggalkan, praktisi perang akan mati dalam perang. Ketika rahasia api keluar, jalan jahat akan dihukum. Ketika rahasia api tersembunyi, api esensi diabaikan. Ketika rahasia api muncul, seluruh dunia berperang. Ketika rahasia api ditinggalkan, praktisi perang akan mati dalam perang. Ketika rahasia api keluar, jalan jahat akan dihukum. Melatih api esensi akan membuat semua saluran di tubuhmu benar-benar ditempa kembali. Untuk mencapai kemampuan memegang api esensi. Proses ini akan sangat menyakitkan. Mirip dengan Feng Huang Phoenix yang membakar diri dan lahir kembali dalam nirvana. Tapi jika kau bisa bertahan dalam proses ini, kau akan bisa melepaskan tubuh fana dan menukar tulangmu. Elder obat. Elder obat?
Elder obat. Elder obat. Elder obat. Bahwa kau datang dari dalam kobaran api membuktikan bahwa tubuhmu pasti sudah dimurnikan. Berlutut aku akan memberikan nyawa tulang api dingin padamu. Ya. Jangan melawan, anggap itu sebagai darahmu. Serap itu ke dalam saluran vitalmu. Elder pengobatan, kenapa kau? Apakah aku sudah tua? Orang yang kau lihat sekarang adalah diriku yang sebenarnya, seseorang yang telah hidup selama 100 tahun. 100 tahun? Itu sangat lama. Hanya mereka yang bisa mati yang bahagia. Karena semuanya bisa dimulai lagi. Tapi aku harus terus hidup dengan kenangan 100 tahun. Perasaan seperti ini, tidak ada yang bisa memahaminya. Benar, aku menemukan cara untuk menanam sayap di dalam tubuhmu. Ketika Dewa Perang menciptakan rahasia api, dia menciptakan ruang antara hidup dan mati. Dia mengizinkan orang yang terlantar dan tidak memiliki rumah untuk memiliki tempat tinggal. Kau harus keluar dari sini sendiri untuk nyawa tulang api dingin dan rahasia api benar-benar menjadi milikmu. Keluar dari tempat ini? Aku tidak bisa membantumu dengan ini. Jika kau tidak bisa keluar dari sini, kau akan menjadi sepertiku, terjebak di sini selamanya. Aku sudah memberikan nyawa tulang dingin padamu. Untuk beberapa hari ke depan aku akan hibernasi, semoga saat aku bangun, kau sudah tidak di sini lagi. Elder pengobatan. Kenapa kau menangis? Kau pingsan lagi saat berada di pagoda pelatihan Ventian Qi. Aku pikir kau mati. Kenapa aku harus mati? Kau tidak menyadari kondisimu sekarang. Kau bahkan tidak terlihat seperti orang hidup. Aku hanya merasa sedikit dingin. Kau tidak memiliki panas sama sekali di tubuhmu. Aku merasa sangat dingin. Jangan tertidur. Jangan tertidur, Kakak Xiaoyan. Jangan tertidur. Elder pengobatan. Elder pengobatan. Elder pengobatan.
Sudah hampir jam 11 pagi, apa yang harus kita lakukan sekarang? Bagaimana keadaannya? Biarkan dia beristirahat sebentar lagi. Ayo pergi. Pergi. Sun Er. Kakak Xiaoyan. Sudah hampir jam 11 pagi. Ayo pergi. Siapa ini? Bolehkah kita batalkan tantangan hari ini? Aku bilang Xiao Sun Er ini, tantangan tertulis yang dimulai oleh Xiao Yan. Kita semua hanya menunggu untuk melihat apa yang terjadi. Jika kamu bilang tidak ada Kalau kompetisi, begitu maka mari tidak kita ada jadwal kompetisi. ulang. Xiaoyan sakit hari ini. Jika Baishan menang itu karena kamu memiliki keuntungan yang tidak adil. Kamu ternyata penuh kasih sayang dan setia. Tapi kata-kata sudah terucap. Aku tidak bisa yang pertama menarik diri. Kalau tidak, orang lain akan percaya bahwa White Gang mundur, benarkan? Benar. Kalian semua jelas tahu bahwa Xiaoyan butuh 2 tahun untuk mengejar kekuatanmu. Bertindak seperti ini kalian hanya yang kuat mengintimidasi yang lemah. Kalau begitu kamu buat Xiao Yan menarik tantangan tertulisnya. Baiklah Baishan, biar aku jelaskan padamu. Jika Xiaoyan mengalami kecelakaan hari ini, kita akan bertemu di arena Feki. Aku Xiao Sun Er berani mengatakan ini karena aku memiliki kekuatan seperti ini. Siapa ini? Dia sangat bersemangat. Ini agak menarik, aku bersedia menerima tantanganmu. Pergi, cepat pergi. Cepat keluar dari sini, pergi saja. Ayo pergi, ya ayo pergi. Flame Gang akan menang, Flame Gang akan menang, Flame Gang akan menang. White Gang perkasa, Flame Gang akan menang. White Gang perkasa, Flame Gang akan menang. White Gang perkasa. Jangan bertarung, oke? Kamu bisa mengumumkan bahwa kamu sakit. Tidak apa-apa Sun Er. Dia tidak bisa menyakitiku, jangan khawatir. Kamu berbohong. White Gang perkasa, Flame Gang akan menang. Bagus. Jangan lupa. Xiaoyan, ada apa? Kamu sakit. Kenapa tidak kamu batalkan hari ini dan bicarakan penjadwalan ulang saat kamu merasa lebih baik? Tidak perlu. Anak ini, bagaimana kamu masih bisa eksentrik seperti ini? Tubuhmu benar-benar tidak memiliki panas. Apa kamu terluka saat berlatih? Kamerla. Aku baik-baik saja. Kalian semua tahu aturan yang sudah ditetapkan. Siapa yang jatuh ke tanah dan tidak bisa bangkit lagi akan menjadi yang kalah. Setelah seseorang jatuh ke tanah, orang lain tidak boleh dengan sengaja menyakiti orang yang jatuh, menyimpan dendam terhadap orang yang cacat. Baishan, kamu tahu aturan yang sudah ditetapkan. Jika kamu melanggar aturan ini, jangan salahkan aku jika aku bertindak melawanmu.
Baiklah. Xiaoyan. Kakak Xiaoyan. Kamu kemarilah. Xiaoyan. Diamlah, Xiaoyan. Xiaoyan berhenti bertarung. Xiaoyan, cepat diamlah. Diamlah. Diamlah Xiaoyan. Diamlah, kakak Xiaoyan. Diamlah. Hebat. 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 Pukul dia, pukul sampai mati. Hebat. 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 Aku mengaku kalah. Diamlah. Kamu bodoh. Kakak Xiaoyan. Diamlah. Xiaoyan. Diamlah. Apa kamu mengenaliku? Aku mengenalimu, kamu adalah aku dan aku adalah kamu. Tahukah kamu di mana kita sekarang? Aku sedang bermimpi. Besok aku akan pergi memancing dengan ibu, dia bahkan berjanji akan mengajarku bernyanyi. Bagus sekali. Kalau begitu kamu harus mendengarkan ibumu mengerti. Mengapa orang-orang begitu menyebalkan ketika mereka tumbuh dewasa? Mereka selalu menyuruhku untuk patuh. Kamu harus menemani ibumu dengan baik. Hargai setiap momen bersamanya.
Jangan membuatnya marah, buatlah dia bahagia setiap hari. Jika suatu hari dia pergi, kamu harus menghentikannya. Jangan biarkan dia melangkah satu langkah pun. Aku tidak akan tahukah kamu apa yang aku suka lakukan. Aku suka tinggal di rumah sendirian. Bebas tanpa ada yang menggangguku. Lebih baik jika ibu dan ayah pergi. Maka aku bisa memanjat pohon jika aku mau dan melakukan apapun yang aku inginkan. Bodoh sekali. Kamu yang bodoh. Katakan padaku apa yang akan terjadi ketika aku tumbuh dewasa. Apakah aku menikah dengan Nalan Yanran? Siapa yang paling aku cintai? Berapa umurku ketika aku meninggalkan rumah? Berapa umurku ketika aku diterima di Akademi Jianan? Juga apakah ibu dan ayah sering datang menemuiku? Apakah mereka membawa banyak makanan enak? Apakah aku punya banyak teman? Aku akan tahu nanti bahwa tumbuh dewasa adalah hal yang sangat menyakitkan. Kamu berbohong hanya ketika kamu tumbuh dewasa kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan. Tidak apa-apa, aku tidak mendengarkanmu. Ibu memanggilku, aku akan bangun. Bagaimana kamu akan keluar? Aku akan keluar begitu aku bangun dari mimpi ini. Terkadang aku sangat takut. Kenapa? Aku takut tidak bisa menang. Kenapa kamu bilang begitu? Apakah kamu benar-benar ingin menang? Karena aku tidak boleh kalah. Aku harus menang. Ingat, tidak peduli seberapa kuat kamu menjadi. Selalu ada hal yang lebih kuat darimu di dunia ini. Kita hanya manusia, setelah beberapa dekade, kita akan menjadi reruntuhan. Bisakah kamu mengalahkan batu? Kamu bahkan tidak bisa mengalahkan tumpukan debu. Lalu untuk apa berlatih keras-keras? Apa tujuannya? Satu-satunya yang perlu kamu lakukan adalah mengatasi dirimu sendiri. Berjuang melawan rasa irimu. Keingintahuanmu, hadapi rasa sakitmu. Lepaskan keteguhanmu. Hidup ini hanya permainan yang sia-sia. Tapi kamu harus mengalaminya dengan sikap serius. Dengan harapan, dengan kesabaran. Jika bunga belum mekar, tunggulah. Hidup hanyalah permainan yang sia-sia. Selama kamu memiliki pintu di hatimu, aku bisa pergi kemana saja yang aku inginkan. Aku harus keluar. Apa ini? Sayap awan ungu. Dia benar-benar memasang sayap awan ungu padanya.
Aku terbang. Xiao Yan, Xiao Yan. Kamu kalah. Xiao Yan, kamu bertarung denganku dengan dua sayap. Ini bukan pertarungan yang terhormat. Kalau kamu punya nyali, ayo bertarung dengan tangan kita. Delapan tingkat belah. Klan api menang. Klan api tidak pernah kalah. Klan api tidak pernah kalah. Para siswa Baigang memonopoli menara pemurnian gas membara. Zaman bawah tanah sudah berakhir. Serikat siswa kami secara resmi membeli tiket untuk ruang latihan bawah tanah. Kamu hanya perlu 998 untuk membawanya pulang. 998 kamu tidak bisa membelinya dan merugi. 998 kamu tidak bisa tertipu. 998 kamu tidak bisa membeli tiket ke ruang latihan bawah tanah kami. Kamu bilang ini kesepakatan bagus, ini kesepakatan bagus. Aku mau kartu tahunan. Mau apli kartu tahunan ya? Apli kartu tahunan. Kami akan kasih kamu Magic Crystal Fighting Spirit Spray. Plus sebotol Rock Gang High Level Gas Gathering Powder. Selamat ya. Akhirnya sampai di lantai terakhir. Terima kasih Elder Fujiyama. Sekarang aku akan menyeberangimu. Mau berterima kasih padaku? Simpan saja untuk mengajar orang lain di sini nanti ya. Bisa tunjukkan levelmu. Aku bisa dengar rumput tumbuh. Suara bunga mekar. Rasanya seperti terlahir kembali. Dan begitulah yang terjadi. Kasih kamu nasihat. Ancient Lingneng Fire. Banyak orang di benua pertarungan saling kenal. Aku selalu pikir dia pendiam. Tidak menyangka dia akan muncul lagi. Tidak bersalah. Bersalah. Sejak itu banyak kejadian menarik.